Om Swastiastu. Berjumpa lagi dengan saya, Nikade Arsita Tirtadewi, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini kita akan membahas materi di tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun kompetensi yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu 3.7, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks, menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bagaimana sikapmu atas keragaman itu? Membaca. Supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk menjaga kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap ini. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah agama. Bagaimana perwujudannya? Perwujudannya misalnya kita beda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai berbagai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri, namun kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain, meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Ada nomor, ada kata sulit, dan ada artinya. Contohnya, nomor 1 ada kata adat, artinya aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. 2. Toleransi, bersikap menghargai orang lain, misalnya dalam hal pandangan, kepercayaan, dan kebiasaan. Ada banyak informasi penting dalam suatu bacaan. Apakah kau bisa mencari informasi penting dalam bacaan yang kau baca? Ayo kita membaca. Teks Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pemberian gelar itu ditetapkan pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Gelar itu diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa beliau merintis pendidikan umum di Indonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara, tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Namun pada usia 40, beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan Raden Mas karena beliau ingin dekat dengan rakyat. Beliau lulus dari ELS atau Sekolah Dasar Belanda, lalu melanjutkan ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra,
Namun tidak selesai. Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di banyak surat kabar, yaitu Utusan Hindia, Kaum Muda, Tajana Timur, The Express, Pusara, Sudotomo, dan Midin Jaya. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Melalui organisasi Budi Utomo, beliau menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1912, beliau bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indis Party. Indis Party merupakan partai yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Prancis. Akibatnya, beliau dibuang ke negeri Belanda. Di sana, beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 1932, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia. Beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional. Saat Indonesia merdeka dan menjadi republik, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April 1959. Jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Coba tuliskan informasi baru yang dapat kamu dari teks Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Contohnya, yang pertama, Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara berjasa merintis pendidikan umum di Indonesia. 3. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. 4. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. 5. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. 6. Pada tahun 1912, beliau bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indis Party. 7. Beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. 8. Jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia, dan lain sebagainya. Tugas hari ini, tulis jawabannya saja ya anak-anak. Baca dulu teks ini ya. Teks ini ada pada buku tema 7 halaman 113 hingga 114. Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana, dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku maupun konflik antar agama. 2. Perpecahan atau disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. 3. Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. 4. Semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. 5. Mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. 6. Menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. 7. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bhinneka Tunggal Ika
Merdeka yang dicetuskan oleh Empu Tantular pada abad ke-14 ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dari dahulu, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman. Bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman antara lain sebagai berikut. Pertama, menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. 2. Hidup berdampingan secara damai dengan orang lain, meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. 3. Berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Selain itu, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang memecah belah persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa sikap yang hendaknya kita hindari sebagai berikut. Pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. 3. Menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. 4. Mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa yang lain. 5. Cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. 6. Mencari keuntungan diri sendiri atau mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Tugas hari ini, tulislah jawabannya saja ya anak-anak. Setelah membaca teks tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Tuliskan kata-kata sulit pada teks tersebut, lalu cari artinya. Gunakan tabel, minimal 5 kata sulit. 2. Tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari teks tersebut, minimal 5 informasi baru. Selamat mengerjakan! Terima kasih anak-anak sudah mau menyimak ya. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Semoga kita selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sampai berjumpa kembali di materi berikutnya. Om Santi, 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 Om.